Halo semua, selamat siang Pak Greg, selamat siang teman-teman. Saya Vicenza Girosaral Ananta dengan NIM 21711. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia yang berkomunikasi. Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu pada hari ini. Sekarang berkati diriku yang akan mengerjakan tugas. Semoga dari awal, pertengahan hingga akhir tugas yang aku kerjakan dapat bermanfaat bagi diriku dan membuatku terus mau belajar. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Nah, pada siang hari ini kita awali dengan siapakah manusia itu sebenarnya? Menurut Wilhelm Wundt, manusia adalah satu kesatuan dari jiwa dan raga yang berkegiatan membentuk diri yang ideal dalam kegiatannya. Nah, bagaimana sih manusia mencapai ideal itu? Melalui berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya, itu dapat membuat manusia mencapai idealnya. Nah, memberikan pengaruh yang membuat individu berubah dan menyesuaikan diri dengan alur yang ada. Kemudian, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses di mana makhluk hidup menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan makhluk lain. Nah, komunikasi itu ada komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi menggunakan media bahasa seperti bahasa isyarat, bahasa tubuh, gestur, mimik, dan seterusnya. Nah, faktor-faktor apa aja yang memengaruhi kemampuan kualitas komunikasi manusia? Yaitu pertama ada kualitas otak. Otak kita terdiri dari otak kanan dan otak kiri. Fungsi otak kanan sendiri itu untuk lebih mengaktifkan mengenai perasaan, intuisi, telepati, sedangkan otak kiri kita lebih ke untuk menulis, menghitung, mengobrol, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Lalu ada genetik, karakteritis, dan ideologi sosial. Ideologi sosial kita itu ya tempat tinggal kita. Lalu ada ideologi Pancasila, ideologi tempat kita tinggal di negara kita, itu ideologi kita adalah Pancasila. Lalu ada ideologi agama atau keyakinan yang diyakini di tempat mereka berada. Nah, seperti sistem pertahanan manusia, sistem peradaban manusia, sistem perdagangan menjadi lebih baik dari sebelumnya karena adanya komunikasi. Sistem tadi itu dibangun dengan komunikasi. Nah, jadi komunikasi sendiri itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Tetapi di lain sisi, komunikasi juga mampu menghancurkan kemanusiaan dan diri kita sendiri. Seperti contoh, itu peristiwa pengeboman nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Itu dilakukan juga menggunakan komunikasi, tetapi berdasarkan amarah, benci, dan prasangka. Manusia adalah ancaman terbesar. Manusia adalah makhluk paradoks. Manusia adalah solusi sekaligus desintegrasi. Pemeliharaan dan penghancuran dilakukan dengan berkomunikasi. Jadi komunikasi itu tidak hanya untuk membangun tetapi juga bisa untuk menghancurkan. Manusia memelihara kehidupan dengan bertanggung jawab dan dapat menghancurkan kehidupan apabila tidak bertanggung jawab. Nah, itu tadi rangkuman saya mengenai manusia yang berkomunikasi. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Ada 3 soal. Yang pertama, bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif, bukannya disintegratif? Nah, manusia solutif adalah orang yang mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalaupun masalah itu datang lagi, orang yang solutif mampu memecahkan masalah itu supaya tidak terulang lagi. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia yang solutif? Yang pertama, fokus kepada solusi. Dalam menghadapi setiap permasalahan, hendaknya langsung berpikir solusi dan bukan menyesalinya. Optimis dan memiliki kekuatan untuk menjalani permasalahan yang ada, bahwa setiap permasalahan yang hadir pasti memiliki jalan keluarnya. Yang kedua, berpikir kreatif. Dengan berpikir di luar kebiasaan orang pada umumnya,
akan membuat kita dapat menemukan cara menyelesaikan masalah yang tidak terpikirkan sebelumnya. Pribadi yang kreatif akan sanggup mengubah permasalahan yang ada menjadi tantangan dan peluang dalam menarik kesuksesan. Banyak kisah hidup seseorang yang sukses dengan menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga ada berpikir positif. Berpikir positif sangat menyehatkan tubuh. Dengan berpikir positif, maka energi positif juga akan mengalir ke dalam tubuh, sehingga setiap permasalahan yang hadir akan dihadapi dengan fisik dan psikis yang bugar. Yang keempat, melihat sudut pandang orang lain. Dengan berusaha melihat suatu permasalahan dari sudut orang lain, akan menemukan berbagai solusi dari setiap permasalahan yang hadir. Selain itu, menjadi pribadi yang dapat berempati dengan kondisi dan kesulitan yang sedang dihadapi orang lain. Pertanyaan nomor 2, jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan. Jelaskan pula komunikasi seperti apa yang menghancurkan kehidupan. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya, yaitu orang-orang yang sedang berkomunikasi. Untuk mencapai suatu komunikasi yang efektif di dalam organisasi ada 5 komponen dalam komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikasi, dan efek. Lalu menciptakan komunikasi yang efektif, membangun situasi komunikatif interaktif dan menyenangkan. Efektivitas komunikasi dibentuk oleh validitas informasi yang disampaikan, tidak menyebar informasi yang belum pasti atau jelas kebenarannya, menyampaikan informasi berdasarkan ide atau gagasan secara bersama. Berikut ini beberapa dampak yang mungkin sering kita temui akibat komunikasi yang kurang baik. Yang pertama, menimbulkan kesalahpahaman. Kedua, menimbulkan kesalahan informasi. Yang ketiga, memberikan kesan yang negatif. Keempat, memicu konflik atau perselisihan. Kelima, merenggangkan hubungan sosial. Dan yang terakhir, keenam, memicu timbulnya konflik berkepanjangan. Pertanyaan yang terakhir, nomor 3, jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan manusia seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab dalam masyarakat diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku, berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada yang berwenang, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Nah, sekarang sikap tanggung jawab kepada bangsa dan negara, yaitu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa yang pasti, mencintai tanah air, melestarikan bahasa dan seni budaya, menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mencintai produk dalam negeri. Nah, sekarang contoh perilaku tidak bertanggung jawab. Yang pertama, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tidak bijaksana. Misalnya melakukan penambangan minyak, gas alam, dan batu bara secara terus-menerus, menebang pohon di hutan secara sembarangan, membunuh hewan langka, menggunakan bom saat menangkap ikan, membuang sampah dan limbah industri di sungai, menangkap hewan langka untuk dijual, membakar hutan, berlebihan dalam menggunakan pupuk berbahan kimia, dan menggunakan kertas secara berlebihan. Nah, itu tadi jawaban saya untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi aku dalam mengerjakan tugas pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan dalam tugasku, tapi aku percaya dan yakin bahwa tugas ini hasil terbaik dari yang aku bisa. Sekarang berkati dosen yang akan melanjutkan aktivitas di hari ini. Engkau berkati dan sertai selalu. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.